Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian dimanapun berada, kita berjumpa lagi pada mata kuliah manajemen keuangan bersama saya Barbara Gunawan. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan kita bahas adalah tentang manajemen kas hingga model Baumol. Saudara sekalian, pengertian kas adalah nilai uang kontan yang ada dalam perusahaan beserta pos-pos lain yang dalam waktu dekat dapat diuangkan sebagai alat pembayaran kebutuhan finansial yang mempunyai sifat paling tinggi likuiditasnya. Dengan demikian, kas akan meliputi uang tunai, baik uang tunai kertas maupun logam, cek, demand deposit, dan money order. Adapun motif memegang atau penahanan kas, menurut John Maynard Keynes ada 3 motif. Yang pertama adalah motif transaksi. Dalam motif transaksi ini dinyatakan bahwa motif perusahaan dalam menyediakan pembayaran pada berbagai kegiatan transaksi bisnisnya, baik itu transaksi yang sifatnya reguler ataupun non-reguler. Jadi di sini untuk motif transaksi, kas diperlukan untuk memenuhi kebutuhan transaksi. Misalnya untuk membayar upah tenaga kerja, membeli bahan baku, membayar biaya listrik, dan lain-lain. Yang kedua, saudara, adalah motif berjaga-jaga. Jadi dinyatakan bahwa kas diperlukan untuk berjaga-jaga menghadapi ketidakpastian di masa yang akan datang. Jadi motif ini adalah motif dalam mempertahankan saldo kas agar bisa memenuhi permintaan kas yang sifatnya tidak terduga. Jadi bila seluruh pengeluaran dan juga pemasukan kas bisa diprediksi dengan akurat, maka saldo kas yang disediakan dengan maksud untuk berjaga-jaga itu tentu akan sangat rendah. Selain akurasi prediksi kas, jika perusahaan mempunyai akses yang kuat pada sumber dana eksternal, maka saldo kas ini juga akan menjadi lebih rendah lagi. Motif berjaga-jaga ini akan nampak dalam kebijakan penentuan saldo kas minimal pada salah satu kegiatan pengelolaan anggaran kas, yakni ketika menyusun anggaran kas. Motif yang ketiga, saudara, adalah motif spekulasi. Pada motif spekulasi ini dilakukan agar bisa mendapatkan keuntungan dari memiliki atau menginvestasikan kas pada bentuk investasi yang sifatnya sangat likuid. Umumnya jenis instrumen investasi yang dipilih adalah investasi sekuritas. Jika tingkat bunga diperkirakan akan menurun, maka perusahaan akan mencoba merubah kas yang dimilikinya menjadi saham, dengan harapan bahwa harga saham tersebut akan meningkat jika memang seluruh investor beranggapan bahwa suku bunga akan menurun. Ya, nah jadi untuk motif spekulasi ini dinyatakan bahwa kebutuhan kas untuk memperoleh keuntungan, ya, karena perubahan harga surat berharga. Kita lihat manajemen kas. Jadi manajemen kas ini adalah pengoptimasian penggunaan kas sebagai aset. Hal ini berarti tidak boleh terjadi kegagalan pemakaian kas dan pengawasan terhadap posisi kas. Saudara menentukan berapa besarnya kas minimal yang harus ada dan menentukan berapa kas yang ideal boleh disimpan sehingga
operasi perusahaan tidak terganggu. Dan kas yang ada tidak menganggur terlalu lama, serta pengendalian atau pengawasan terhadap kas itu adalah manajemen kas. Adapun tujuan manajemen kas itu bisa kita lihat dari dua sudut pandang. Yang pertama dari aspek likuiditas, yang kedua dari aspek earning. Apabila kita lihat dari aspek likuiditas, jadi manajemen harus secara sadar menjaga likuiditas dan jumlah kas yang harus ada dalam perusahaan. Sedangkan aspek learning bahwa tiap pengeluaran perusahaan harus diarahkan untuk mendapat kemungkinan hasil yang lebih besar dibanding dengan kas yang dikeluarkan. Selain itu, manajemen harus menjamin pembayaran dilakukan secara ekonomis. Saudara sekalian, 3 hal yang dilakukan oleh manajer ketika mengelola kas. Yang pertama adalah mempercepat pemasukan kas. Yang kedua, memperlambat pengeluaran kas. Yang ketiga, memelihara saldo kas yang optimal. Saudara sekalian, kita lihat tentang mempercepat pemasukan kas. Untuk mempercepat pemasukan kas, yang pertama adalah dengan penjualan kas. Dengan penjualan kas, artinya tanpa piutang, manajer keuangan tentu akan memperoleh kas. Cara yang kedua adalah dengan potongan kas atau cash discount. Jadi potongan kas itu tujuannya untuk mempercepat pembayaran piutang oleh pembeli atau pelanggan. Ya. Yang ketiga adalah desentralisasi pusat penerimaan pembayaran. Yang berikutnya adalah lockbox system. Jadi tujuan dari lockbox system ini adalah untuk menghilangkan tenggang waktu antara penerimaan pembayaran oleh perusahaan dan pendepositoan ke bank. Lalu saudara, untuk memperlambat pengeluaran kas, ya, caranya adalah dilakukan pembelian secara kredit, kemudian memanfaatkan float, menggunakan draft atau cash bond, pembayaran secara sentral, dan cek dibayar pada hari tertentu. Untuk memelihara saldo kas optimal, maka perusahaan diharapkan memegang saldo kas yang optimal, yaitu saldo kas yang bisa menjaga likuiditas perusahaan, tetapi juga tetap menjaga produktivitas perusahaan. Untuk perencanaan kas. Jadi aspek utama perencanaan kas adalah penyusunan anggaran kas. Manajer harus menyiapkan daftar kegiatan untuk mencari kas atau pendanaan dan kegiatan menggunakan kas, baik pengoperasian dan penginvestasian, atau membuat proyeksi cash inflow, cash outflow, dan saldo. Saudara sekalian, agar tercapai tujuan itu, maka ada 2 hal yang harus dilakukan. Yang pertama, menentukan sumber penerimaan kas. Yang kedua, menentukan rencana penggunaan kas. Berdasarkan 2 hal tersebut, maka manajemen dapat mengetahui seberapa besar kas yang dibutuhkan atau seberapa besar kas yang menganggur. Kemudian dapat ditentukan langkah selanjutnya terhadap kas yang kemungkinan berlebih atau menganggur tersebut.
Adapun sumber kas kita lihat bisa berasal dari penjualan tunai dan penerimaan piutang, bisa berasal dari penjualan aset tetap, bisa berasal dari penjualan atau emisi saham, atau adanya penambahan modal oleh pemilik, adanya pengeluaran tanda bukti utang atau WESO, utang obligasi maupun utang bank. Kemudian penerimaan di luar usaha perusahaan, misalnya dari bunga, sewa, dan lain-lain. Adanya penerimaan kas dari sewa, bunga atau dividen, serta hadiah atau restitusi pajak dari periode-periode sebelumnya. Sedangkan penggunaan kas bisa untuk pengeluaran produksi, baik untuk kepentingan pembelian bahan baku, pembayaran biaya tenaga kerja, maupun biaya overhead pabrik. Pembelian saham atau obligasi sebagai investasi jangka pendek atau jangka panjang. Kemudian penggunaan kas berikutnya adalah untuk membeli aset tetap, membeli kembali saham yang beredar, pengambilan kas dari perusahaan oleh pemilik, biasa disebut prive kalau perusahaan perseorangan, kemudian pembayaran utang jangka pendek atau jangka panjang, pembayaran sewa, bunga, dan pajak, pembelian barang dagangan secara tunai, pembayaran biaya operasi perusahaan seperti membayar gaji, pembelian supplies kantor, biaya iklan, dan lain-lain. Termasuk pengeluaran kas untuk membayar dividen. Saudara, ada beberapa transaksi yang tidak memengaruhi kas. Yang pertama adalah pembebanan depresiasi, amortisasi, dan deflasi terhadap aset tetap. Kemudian pengakuan kerugian piutang itu tidak memengaruhi kas. Pengakuan penghapusan atau pengurangan nilai buku dari aset yang dimiliki juga tidak memengaruhi kas. Berikutnya adanya penghentian aset tetap, pembayaran stok dividen, adanya penyisihan atau pembatasan penggunaan laba, dan adanya penilaian kembali aset yang dimiliki oleh perusahaan. Saudara, kita lihat faktor-faktor yang memengaruhi besar kecilnya persediaan kas. Yang pertama adalah perimbangan antara cash inflow dan cash outflow. Yang kedua, penyimpangan terhadap aliran kas yang diperkirakan. Lalu adanya hubungan finansial yang baik dengan bank. Dan yang terakhir adalah penganggaran kas. Saudara, untuk safety cash balance atau menjaga saldo kas yang optimal. Jadi perusahaan itu diharapkan memegang saldo kas yang optimal, yaitu saldo kas yang bisa menjaga likuiditas perusahaan, tapi juga bisa menjaga produktivitas perusahaan. Jangan terlalu tinggi, tapi juga jangan terlalu rendah. Ya. Nah, untuk menjaga saldo kas optimal, yang pertama bahwa jumlah kas minimal yang harus dipertahankan oleh perusahaan agar dapat memenuhi kewajiban finansialnya sewaktu-waktu. Kemudian safety cash balance ini sebaiknya ditetapkan untuk periode normal dan periode puncak. Periode puncak adalah periode di mana kebutuhan kas sangat tinggi. Saudara, adapun rumus dari
safety cash balance ini adalah jumlah hari yang diinginkan dikali rata-rata harian pengeluaran kas. Contohnya kita lihat, perusahaan Bomibela menetapkan bahwa safety cash harus cukup untuk menutup pengeluaran selama 7 hari. Pengeluaran kas rata-rata hariannya Rp600.000. Berarti safety cash balance-nya adalah 7 dikali 600.000, yaitu 4.200.000. Saudara, selanjutnya kita lihat menentukan saldo kas optimal. Model Baumol. Saudara, model manajemen persediaan kas ini diciptakan oleh seorang ahli bernama Baumol. Baumol mengidentifikasi bahwa kebutuhan akan kas suatu perusahaan mirip dengan pemakaian persediaan. Artinya, bila perusahaan memiliki saldo kas yang tinggi, perusahaan akan mengalami kerugian dalam bentuk kehilangan kesempatan untuk menginvestasikan dana tersebut pada kesempatan investasi lain yang lebih menguntungkan. Sebaliknya, kalau misalnya kasnya terlalu rendah, kemungkinan perusahaan akan mengalami kesulitan likuiditas. Sehingga yang seharusnya terjadi adalah ada keseimbangan, ya, ada keseimbangan di dalam penentuan saldo kas ini. Nah, di sini kita lihat total biaya yang akan mengoptimalkan terdiri dari biaya simpan dan biaya transaksi. Biaya simpan berupa biaya kesempatan atau opportunity cost yang timbul karena perusahaan memegang kas. Ya, jadi di sini tidak mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan bunga, ya, karena perusahaan itu menyimpan kas yang terlalu tinggi. Kemudian biaya transaksi, di mana biaya ini adalah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh saldo kas. Ya, biaya yang harus dikeluarkan karena perusahaan menjual surat berharga. Di sini saudara kita lihat untuk rumus menentukan saldo kas optimal model Baumol, yaitu biaya total sama dengan biaya simpan ditambah biaya transaksi, atau TC, total cost, adalah C/2 dikali I plus T per C dikali B. Ya. Jadi biaya simpan itu adalah C/2 dikali I. Biaya transaksi adalah T per C dibagi B. Di mana C adalah saldo kas, I adalah tingkat bunga, interest, T adalah total kebutuhan kas dalam suatu periode, dan B adalah biaya order kas. Nah, di sini saudara kita lihat kelanjutan dari rumus untuk menentukan saldo kas optimal. Jadi saldo kas optimal itu bila biaya simpan sama dengan biaya transaksi, di mana C/2 dikali I sama dengan T per C dikali B. Ya. Jadi C/2 dikali I sama dengan T per C dikali B. Ya. Nah, kalau C/2 dikali I ini kita sederhanakan, maka akan menjadi CI per 2. C dikali I per 2. Kemudian T per C dikali B ini kalau kita sederhanakan akan menjadi TB per C. Sehingga karena saldo kas optimal rumusnya adalah biaya simpan sama dengan biaya transaksi,
di mana C per 2I ini adalah, atau CI per 2 ini adalah biaya simpan, maka sama dengan TB per C sebagai biaya transaksi. Nah, kemudian saudara, kita kalikan silang ya, kita kalikan silang. Nah, CI dikali C akan didapatkan C kuadrat I. Kemudian kita kalikan silang juga, yang ini didapatkan 2TB atau 2 dikali T dikali B. Ya. Sehingga C sama dengan akar 2 kali T kali B per I. Atau C sama dengan akar 2TB per I. Jadi caranya Anda cari dulu nanti berapakah 2 kali T dikali B per I, baru diakarkan. Kita lihat contoh soal ya. PT Anci Anessa mengestimasi penggunaan kas tahunannya adalah Rp3.750.000. Surat berharga menghasilkan return 12% per tahun. Manajemen perusahaan berencana memenuhi kas dengan menjual surat berharga secara periodik. Adapun biaya transaksinya adalah Rp40. Dengan menggunakan model Baumol, berapa ukuran kas yang optimal? Berapakah saldo kas rata-rata? Dan berapa kali transfer atau order pengisian kas dalam setahun? Nah, saudara, dengan menggunakan rumus tadi, maka untuk ukuran kas optimal kita gunakan rumus C sama dengan akar 2TB per I. Ya, 2, kemudian kita buat akar dari 2 dikali T-nya tadi 40, kemudian B-nya adalah 3.750.000. I-nya 12. Ya kan, bunganya tadi 12%. Berarti di sini ukuran kas yang optimal adalah Rp5.000. Adapun saldo kas rata-rata adalah 5.000 per 2, yaitu 2.500. Sedangkan jumlah transfer per tahun adalah 3.750.000 dibagi 5.000. Saudara sekalian, demikian materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Insya Allah akan ada kelanjutan video berikutnya dengan topik manajemen kas, ya, dengan metode yang berbeda. Tetap sehat, tetap semangat, sukses anak-anak saya sekalian dimanapun berada. Salam untuk orang-orang yang Anda kasihi. Masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan pada hari ini. Selamat belajar, baca bukunya, sukses selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.